Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat yang lulus. Perkenalkan, nama saya Rizky Nisa. Saya dari PLS CUNJ 2015. Saat ini saya akan menjelaskan tentang membangun tim. Apa itu tim? Tim merupakan sekumpulan individu yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuannya, seluruh anggota tim harus mengetahui arti dari tujuan tim yang dibentuk. Tim harus selalu percaya bahwa tujuan tersebut dapat dicapai bersama-sama. Apakah itu? Tim adalah sekelompok orang yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan bersama yang diinginkan. Selanjutnya ada 5 tahapan pembentukan tim. Yang pertama ada forum atau bentukan anggota. Pada tahap ini biasanya pertama organisasi baru saja dibentuk dan pemimpin baru saja diangkat. Masing-masing anggota mencoba saling mengenal dan belum ada keterkaitan yang jelas di antara para anggota. Komitmen antar anggota sangat rendah dan masing-masing baru mempelajari tujuan organisasi. Selanjutnya ada storming atau badai. Pada tahapan ini biasanya masing-masing pihak sudah mulai mengungkapkan pendapatnya, sudah menunjukkan pola kerja dan mulai berani menyampaikan pendapatnya yang biasanya berbeda dengan anggota lainnya. Masing-masing pihak mencari pola atau sikap komunikasi yang diperlukan oleh lingkungan internal yang dihadapinya. Lalu yang ketiga ada norming atau kenormalan. Pada tahap ini biasanya sudah tumbuh norma yang diharapkan dan diperlukan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan lebih baik. Kedua, penyampaian pendapat, sikap dan perilaku sudah dapat diterima oleh lingkungan internal. Tiga, menuju kepada pola-pola kerjasama yang lebih baik. Selanjutnya ada performing atau kinerja. Pada tahap ini biasanya kerjasama tim sudah terbentuk, para anggota tim sudah mengerti alasan mengapa hal-hal tersebut harus dilakukan. Ketiga, masing-masing anggota tim saling berbagi visi dan misi mereka secara lebih terbuka dan bijaksana. Yang terakhir ada adjourning atau pada tahap ini biasanya pertama tahapan untuk penyempurnaan, kedua kerjasama diperkuat guna menunjang kemajuan, kelanjutan serta pengembangan organisasi. Selanjutnya ada ciri-ciri tim hebat. Yang pertama kreatif, kedua konsisten, dan yang ketiga menghasilkan dengan cepat. Salah satu faktor yang membuat sebuah tim berfungsi dengan baik adalah partisipasi dari seluruh anggota tim. Selanjutnya ada peran-peran fungsi anggota tim dalam organisasi. Yang pertama ada koordinator atau si koordinator. Koordinator ini kepemimpinannya kuat dan dewasa, mampu menentukan arah dengan jelas, tegas dalam mengambil keputusan, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, terbuka untuk menerima masukan, memiliki kemampuan komunikasi, tidak pelin-pelan dan delegatif. Selanjutnya ada shaper atau si pendorong, suka akan tantangan dan dinamis, memiliki keteguhan hati untuk menyelesaikan hambatan, sering dianggap kurang mempertimbangkan perasaan orang, berpikir secara garis besar atau pokok-pokoknya saja, tidak suka yang terlalu rinci. Dan yang selanjutnya ada plain atau si cerdas. Yang pertama dia kreatif dan imajinatif, intelektualnya tinggi, daya analisisnya tinggi, bisa dan mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sulit. Selanjutnya ada monitor evaluator atau si pengkaji. Yang pertama, dia memiliki sifat yang sangat bersifat rasional, sangat berhati-hati, kritis terhadap validitas, memutuskan dengan cepat dan tepat, lemah dalam menyampaikan gagasan dan hubungan antar pihak. Selanjutnya ada implementator atau si pengimplementasi. Yang pertama, disiplin tinggi dan konservatif. Kedua, kuat dalam memegang aturan, mempunyai kemampuan untuk mengatur agar sesuatu berjalan tertib, nalar dengan bukunya sangat kuat. Selanjutnya, research investigator atau si penggali potensi. Memiliki sifat semangat kerja tinggi, komunikatif dan extrovert, memiliki keinginan yang tinggi,
mampu menggali potensi dalam tim, cepat menangkap atau mengembangkan peluang-peluang yang ada. Selanjutnya ada team worker atau si pekerja tim. Yang pertama, cerdik dan cerdas, kuat dalam hubungan interpersonal, kooperatif, serta diplomatis. Selanjutnya ada pendengaran baik, tidak super efektif, mampu membangun semangat tim, tidak tegas dalam menentukan pilihan bila terjadi perbedaan pendapat dalam tim. Dan yang terakhir ada si penyelesai atau komputer. Dia memiliki sifat serius dan hati-hati dalam pekerjaan, lebih melihat pada hal-hal rinci, menemukan kesalahan dalam kelalaian, sangat patuh, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, tidak berani mengambil risiko tinggi, suka ragu dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap anggota tim. Yang pertama, kemampuan menenangkan, kemampuan mengajukan pertanyaan, kemampuan meyakinkan, memiliki rasa hormat, keinginan menolong, dan yang terakhir keinginan bekerja. Anggota tim itu seharusnya seperti apa sih? Yang pertama, berinteraksi satu sama lain, memiliki interdependensi, mendefinisikan diri sendiri dan didefinisikan oleh orang lain sebagai milik kelompok, mengalami komitmen yang sama, saling mempengaruhi dan memotivasi, melaksanakan aktivitas dengan tujuan tertentu, merasa bahwa kelompok memberi manfaat kepada kepentingan bersama dan kepentingan pribadi. Selanjutnya ada struktur hubungan antar anggota. Yang pertama, struktur kompetitif, yaitu saling berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Kedua, struktur individual, setiap anggota kelompok berusaha mencapai target, tetapi masing-masing bekerja secara independen. Dan yang terakhir ada struktur kooperatif, anggota kelompok berusaha mencapai target dengan menggabungkan usaha. Selanjutnya ada 5 elemen pembentukan kelompok yang kooperatif. Yang pertama, kesaling tergabungan aktif. Kedua, terjadinya interaksi langsung atau face-to-face interaction. Yang ketiga, ada rasa bertanggung jawab pada masing-masing individu atau individual accountability. Yang keempat, hubungan interpersonal. Dan yang terakhir, proses-proses kelompok yang efektif atau effective group processes. Selanjutnya ada prinsip-prinsip berinteraksi. Yang pertama, adanya hubungan, adanya kontak lebih dari satu orang, adanya kesetaraan atau kesamaan, adanya komunikasi antar pihak-pihak yang berinteraksi. Selanjutnya, pemimpin dalam membangun tim yang kuat, pertama di depan memberi contoh, bersama-sama bekerja keras, memberi dorongan dari belakang. Kaidah-kaidah pokok dalam berinteraksi. Yang pertama, menjaga atau menumbuhkan harga diri, mendorong keterlibatan, berempati, berbagi pemikiran, memberi dukungan. Selanjutnya, yang harus dilakukan untuk menjaga dan menumbuhkan harga diri. Yang pertama, fokus pada fakta yang ada. Kedua, hargai dan dukungan tersebut. Ketiga, jelaskan maksudnya dengan baik. Selanjutnya, empati. Terkadang staf mengalami situasi yang melibatkan suatu emosi ketika menerima kegagalan maupun keberhasilan. Untuk mengatasi hal seperti ini, pemimpin harus menggunakan rasa empati yang dengan pertama meredakan emosi negatif, kedua memanfaatkan emosi yang positif, tiga menanggapi dengan baik dan perasa baik fakta dan perasaan, keempat mengembangkan kesetaraan dan keadilan. Selanjutnya, cara mendorong anggota tim agar terlibat. Pertama, mengajak dan mempersuasi. Kedua, menggali gagasan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memancing, menghargai setiap pendapat anggota, mendorong tanggung jawab para anggota tim dengan mengikutsertakan mereka. Ada 4 kiat berbagi pemikiran. Yang pertama, menyampaikan perasaan dan pandangan dengan cara-cara dan keadaan yang sesuai dengan tepat. Kedua, menjelaskan alasan dibalik keputusan yang diambil, gagasan ataupun perubahan yang Anda lakukan.
Ketiga, memastikan gagasan, pendapat, serta pengalaman melengkapi bukan menggantikan gagasan yang sudah ada. Keempat, jujur menceritakan perasaan yang sebenarnya untuk membangun kepercayaan yang tulus dari orang lain. Selanjutnya ada memberikan dukungan. Kesalahan yang sering dilakukan para pemimpin ketika menghadapi anak buahnya yang gagal dalam menjalankan tugas adalah mengambil alih tugas tersebut sambil berkata bahwa ia tidak melakukan pekerjaan yang benar saat diperintahkan oleh pemimpin. Seharusnya pemimpin tersebut justru mendukung mereka untuk meningkatkan rasa percaya diri. Berikut kiat-kiat memberi dukungan kepada staff. Yang pertama, tolonglah orang lain untuk berpikir atau bertindak yang benar. Kedua, realitas dengan apa-apa yang Anda dukung dan jaga komitmen yang telah Anda temukan. Dan yang terakhir adalah hindari untuk mengambil alih, biarkan tanggung jawab berada padanya dengan melakukan sedikit supervise. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan dan kawan-kawan yang telah menyaksikan video saya. Maaf dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.